Susue jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat kekuatan Yin dan Yang di telapak tangan Xiao Yan, dia tidak bisa tidak terkejut dengan kepribadiannya yang dingin. Bagaimana Xiao Yan memiliki dua kekuatan seperti itu? Sebuah pertanyaan muncul di hati Su Sueying. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan untuk memecahkan hati Yin dan Yang, Su Sueying tidak mudah untuk berbicara, apalagi merebutnya secara langsung. Dia hanya memperlakukan Xiao Yan seperti itu benar-benar. Ketika dia melihat kekuatan yang murni di telapak tangan Xiao Yan terbang ke arahnya, mata Su Sueying berkedip dengan sedikit keraguan, dia memperlakukannya seperti ini, mengapa dia? Namun, Su Sueying bukanlah orang yang bertele-tele, dia mengulurkan tangan gioknya untuk mengambil alih kekuatan. Begitu kelompok cahaya memasuki tangan, tiba-tiba ada ledakan auman naga. Jelas, kekuatan yang murni diurai oleh ramuan obat kelas 7 pil Yin Yang Xuanlong, tetapi Su Sueying tidak tahu banyak. Sejauh yang dia ketahui, itu masih tidak menimbulkan ancaman, jadi tangan batu giok itu sedikit terangkat, dan api biru menyelimuti kelompok cahaya itu. Su Sueying merasakan kekuatan yang murni di depannya, dan takut mengulangi kesalahan yang sama yang baru saja dia buat, jadi King Lian perlahan-lahan beristirahat di atas kaki gioknya, dan api biru langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, tampaknya berniat untuk menyerapnya, kekuatan perpaduan keduanya. Xiao Yan juga melihat perilaku Su Sueying seperti ini. Dia merasa lega dan duduk bersila. Sekarang dia telah menyerapnya, dia tidak bisa jatuh. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang dimiliki leluhur keluarga Xiao dengan Su Sueying dan yang lainnya di benua Doudi, tetapi melanjutkan bahwa keluarga Su Sueying adalah penjaga keluarga Xiao mereka, maka mereka secara alami tidak akan syirik. Xiao Yan melihat bahwa Su Sueying tidak bergeming, dan Raja Naga Emas mengangguk, berkata, jika kamu siap, bawa ke dalam tubuhmu dan perbaiki. Panggilan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan menatap kekuatan Yin murni yang terurai dari pil Yin Yang Xuanlong, yang perlahan-lahan bergerak seperti kekuatan hidup di telapak tangannya. Kekuatan hisap adalah untuk langsung menyedot kelompok cahaya ke dalam mulut. Ledakan. Kelompok cahaya memasuki tubuh, hampir seketika, emosi kekerasan dan hampir kekerasan menyebar dari hati Xiao Yan, dan matanya juga menjadi merah darah dalam sekejap. Kelompok cahaya Yin murni dari pil Yin Yang Xuanlong ini benar-benar bergabung dengan nafas kadal naga yang haus darah. Xiao Yan juga menggertakkan giginya. Kekuatan Yin dan Yang yang terurai dari pil Yin Yang Xuanlong memang tidak sebanding dengan Yin dan Yang dari langit dan bumi, dan itu masih lebih rendah dibandingkan, tetapi ini adalah satu-satunya cara saat ini. Naga emas raja juga menatap Xiao Yan dan berkata, tidak ada orang lain yang bisa membantunya dalam proses ini, dia hanya bisa melewatinya sendiri. Ini adalah energi naga yang menakutkan. Mata Xiao Yan merah darah, tapi dia jelas masih punya alasan. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan sebuah kalimat. Segera, pikirannya bergerak, dan ada aliran batu di tubuhnya. Kekuatan api putih susu, dan kemudian seperti gelombang, membungkus cahaya Yin murni yang mengalir ke tubuh. Wow, api putih susu meraung, menyapu cahaya Yin murni seperti air laut, ingin membasuh semua kekerasan di depan energi naga yang terkandung di dalamnya. Cici, api putih susu bersentuhan dengan kelompok cahaya Yin murni, dan semburan kabut putih segera meletus, dan energi pendendam menguap dalam sekejap, tetapi ki naga yang kejam dalam kelompok cahaya Yin murni tetap tidak berkurang. Ini benar-benar rumit. Melihat bahwa kelompok Yinguang yang murni sangat keras kepala, alis Xiao Yan juga berkerut. Segera, pikirannya mendesak api putih susu satu demi satu untuk bergegas menuju kelompok Yinguang yang murni. Setiap dampak akan membuat pertempuran ki di tubuh bersentuhan dengan kelompok cahaya murni Yin, dan itu akan meleleh dengan cepat seperti sisa salju lava, tetapi untungnya, posturnya cukup memadai, satu demi satu, terus-menerus. Di hadapan pemurnian api putih susu yang begitu gila, kelompok cahaya Yin murni akhirnya menunjukkan beberapa fluktuasi. Energi naga sutra yang terkandung di dalamnya telah menjadi lebih ganas di bawah berkah dari kadal naga yang haus darah. Ketika api putih susu Xiaoyi menghilang gelombang demi gelombang, ia diam-diam melemah. Meskipun kecepatan ini sangat lambat, setidaknya, biarkan Xiao Yan melihat harapan. Namun, ketika Xiao Yan sangat gembira, dia tidak menyadari bahwa kekerasan yang tersapu dari awan cahaya murni perlahan menyebar di tubuhnya, dan pada saat tertentu, hatinya berangsur-angsur naik, kesal, dia tiba-tiba menemukan bahwa tirani itu benar-benar mengikis kewarasannya. Energi naga dari benda mati,
Apakah aku masih takut kamu tidak akan berhasil? Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia melihat situasi ini, tetapi dia tidak terlalu panik. Bagaimanapun, itu hanya benda mati, dan itu tidak berguna sama sekali. Pikiran Xiao Yan berubah, dan kekuatan jiwa yang besar juga memancarkan kilau aneh pada saat ini. Kilau itu menembus dan menyebar liar di dalam dan di luar tubuh Xiao Yan. Kilau semacam ini dipadatkan oleh jiwa Xiao Yan, untuk menghilangkan jejak tirani yang terurai dari pil yin yang Xuanlong dan mencoba mengendalikan dirinya. Tidak peduli seberapa mendominasi roh naga dan jiwa nagamu, kamu tetaplah sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Melindungi hatinya, pikiran Xiao Yan bergerak, dan nyala api putih susu lainnya menyembur keluar dari nasi di tubuhnya. Kali ini, Reading WWW, Kansu, Kom di luar awan cahaya murni, ada kilatan petir kecil. Cici, dendam putih susu dengan busur petir menyapu kelompok cahaya yin murni lagi, tapi kali ini, ada beberapa perubahan yang mengejutkan Xiao Yan. Fusi kekerasan dekomposisi dan kadal naga haus darah, seperti bertemu musuh bebuyutan, menghilang lebih dari beberapa kali lebih cepat. Saat itu, tubuh mempertahankan sebagian kekuatannya untuk roh pengumpulan petir emas 9 mendalam. Saya tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan guntur ini begitu kuat, tetapi itu adalah musuh terbaik dari emosi negatif semacam ini. Petik 2. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Dengan cara ini, kecepatan pemurnian ini dapat ditingkatkan banyak. Memikirkan hal ini, tubuh Yuan Douqi juga bergetar dengan cepat, dan gelombang api putih susu dengan busur petir dengan cepat mengalir keluar, seperti aliran, terus-menerus menyapu kelompok cahaya yin murni. Dan dengan pencucian yang begitu kuat, kelompok cahaya yin murni yang awalnya tampak pecah, sebenarnya mulai menjadi sedikit murni, dan atmosfer kekerasan di dalamnya dengan cepat melemah. Pemurnian, di bawah dua efek ajaib api dan guntur, berjalan dengan lancar melampaui harapan Xiao Yan. Tetapi di sekitar ini, Xiao Yan juga secara bertahap merasa bahwa ki pertempuran di tubuhnya akan habis. Ketika dia hendak menelan pil obat untuk mendukung pemurnian, energi yin murni di tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan samar-samar, jejak fluoresensi terpancar darinya. Melihat kilau hangat yang berasal dari kelompok cahaya yin murni, Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian ekstasi yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Dia akhirnya benar-benar menempatkan kelompok cahaya yin murni dalam misteri yin dan yang. Tirani dari perpaduan pil naga dan kadal naga yang haus darah telah disempurnakan. Selanjutnya dilahap. Di dalam aula utama, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dengan ekstasi melonjak di matanya. Kesuksesan. Raja Naga Emas, yang telah mengikuti Xiao Yan sepanjang waktu, tercengang saat melihat penampilannya, dan langsung tertawa kecil. Jejak energi naga dari pil naga mendalam yin yang baru saja bergabung dengan esensi darah kadal naga yang haus darah. Sepertinya aura kekerasan di dalamnya telah disempurnakan dan dibersihkan. Xiao Yan juga memimpin. Proses pemurnian ini tampaknya tidak sesulit yang dia bayangkan. Sepertinya itu adalah efek dari api dan guntur yang berbeda. Mata Raja Naga Emas menunjukkan ekspresi kontemplasi. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan dahsyat yang terkandung dalam nyala api dan guntur, karena kekuatan semacam ini. Memiliki emosi negatif sebenarnya memiliki efek penahanan yang sangat kuat. Awalnya, sesuai dengan harapannya, Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya beberapa hari kerja keras untuk memperbaiki kekerasan dalam kelompok Yinguang murni yang digabungkan. Proses di depan dari dia dipersingkat 10 kali lipat. Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Dia sudah merasakannya selama proses pemurnian. Efek Jiusuan Jinlei pada emosi kekerasan semacam itu terlalu kuat. Sangat mudah. Sekarang kelompok Yinguang murni telah disempurnakan, adalah mungkin untuk melakukan langkah fusi selanjutnya. Ini adalah perpaduan dari yin dan yang agak lebih rendah. Saya tidak tahu bahwa itu bisa mencapai langkah itu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Yang disebut jantung yin dan yang adalah darah kental dari seluruh hidup orang yang kuat, yang hanya kalah dengan harta yang kuat seperti esensi darah. Dan efek terbesar dari yin dan yang adalah membantu orang-orang menerobos kemacetan saat ini. Xiao Yan juga jelas bahwa sekarang adalah langkah terakhir untuk melahap hati yin dan yang ini, sehingga pertempuran ki di tubuh dan hati yin dan yang dicampur untuk membentuk pemahaman diam-diam, dan kemudian kekuatan yin dan yang hati akan menyatu seberapa jauh hati yin dan yang kental dapat mencapai diri sendiri.
Memikirkan hal ini, Xiao Yan juga memiliki beberapa harapan dan menutup matanya lagi. Pada saat ini, di tubuhnya, ada dua kelompok cahaya hitam dan satu putih yang memancarkan kekuatan hangat dan lembab yang menggeliat perlahan, seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Energi yin murni yang terurai oleh pil yin yang Xuanlong tidak lagi melawan kendali Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya memiliki pikiran, dan kelompok cahaya jantung yin yang hitam yang telah ditekan melayang keluar. Orang-orang bertemu dengan sengit. Bum bum bum. Energi yin murni dalam pil yin yang Xuanlong dan energi yang murni dari hati yin yang hitam baru saja bertemu, seolah-olah mereka memiliki daya tarik yang kuat satu sama lain, mereka berkumpul bersama. Dalam kelompok terang, ada hitam putih, dan putih hitam. Setelah itu, seluruh kelompok cahaya melayang keluar dari nasi, berubah menjadi darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu semua pembuluh darah di tubuh Xiao Yan. Cici, kekuatan murni menutupi pembuluh darah, dan kemudian jejak infiltrasi masuk, dan dalam sekejap menyatu dengan darah di dalamnya. Krem, pada saat dua helai darah bertemu, Xiao Yan jelas merasa bahwa tubuhnya, seolah-olah dia telah disuntik dengan agen penggembur, tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan di bawah kulitnya. Kekuatan yang sangat bergerak dan menakutkan bergegas dengan panik, seperti naga bertanduk, mencoba keluar dari tubuhnya, melampiaskan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Pada saat ini, mata Xiao Yan juga dipenuhi dengan darah merah, dan mata merah darah itu masih dipenuhi dengan ketenangan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri di permukaan tubuhnya, dan kilau putih susu muncul dari tubuh Xiao Yi di bahunya. Dari kejauhan, tampak seperti asura berdarah besi yang merangkak keluar dari neraka, menunjukkan kekuatan yang ganas. Sungguh kekuatan yang kuat. Xiao Yan merasa bahwa kekuatan besar yin dan yang perlahan melembabkan seluruh tubuh, dan kemudian kekuatan dalam tubuh juga meroket pada saat ini. Puncak jangka menengah Samsung Doudi. Almarhum Samsung Doudi. Puncak dari mendiang Samsung Doudi. Puncak sejati Samsung Doudi. Hanya satu langkah dari Kaisar Dou bintang 4 itu. Merasakan energi murni yang melonjak liar di dalam tubuh dan kekuatan yang melonjak saat ini. Ada juga senyum gembira di wajah Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa sekarang, dengan tubuh ini saja, dia mungkin bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik dari bintang 4 Doudi, bahkan di hadapan pembangkit tenaga listrik di awal, tahap Kaisar Dou bintang 4, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung langsung. Ya, kekuatan puncak Kaisar pertempuran bintang 3, jika kombinasi nyata dari yin dan yang jelas akan menembus bintang 4. Raja Naga Emas juga tertawa. Bang, sial, bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan? Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa energi yang terkandung dalam hati yin dan yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 7 begitu menakutkan, karena kualitas fisiknya tidak dapat mendukungnya. Sialan, tubuh tidak bisa menyerap kekuatan yang begitu kuat, itu akan meledak. Xiao Yan juga merasa ada yang tidak beres setelah hati yin dan yang bergabung satu sama lain. Jika penyerapan ini berlanjut, tubuh Xiao Yan pasti akan meledak meskipun Doudi tidak takut dengan kehancuran tubuh. Masalah besar adalah membuat tubuh baru, tetapi dengan cara ini, jiwa juga akan rusak. Begitu jiwa terluka, itu akan melukai sumbernya. Sama seperti Xiao Yan mati-matian menekan kekuatan yang akan meluap di tubuhnya, Xiao Yi yang berada di bahunya mengoceh. Bagikan kelebihan energi itu kepadaku. Xiao Yi juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit terkejut, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan selain mengendalikan energi besar yang keluar dari tubuhnya. Energi hitam dan putih besar mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan, dan seperti yang muncul di tubuh Xiao Yan, itu diserap oleh Xiao Yi di mulut besar. Bagi Xiao Yi, itu sepertinya adalah hati yin yang paling murni. Energi adalah suplemen terbaik. Tubuh putih susu Xiao Yi seperti bayi memiliki aura hitam dan putih kecil yang mengalir. Setelah jejak energi terakhir dalam tubuh diserap oleh Xiao Yi, Xiao Yan juga menjadi tenang, mengerutkan kening dan menatap Xiao Yi dengan cemas, apakah akan terjadi kesalahan setelah menyerap energi yang begitu besar. Setelah menonton sebentar, dia menemukan energi mana yang disesuaikan Xiao Yi, dan kemudian dengan hati-hati melihat ke tubuhnya. Xiao Yan menendang keluar dengan satu tendangan. Segera, langkah-langkah batu di belakangnya langsung meledak menjadi bubuk oleh tendangannya, dan kemudian satu set pukulan ditembakkan. Tiba-tiba, di aula, udara meledak, dan ada garis-garis tak terlihat,
Meriam udara terbentuk di bawah tinju Xiaoyan, dan meraung di dinding batu sekitarnya, membuat semburan mengaum. Ledakan, Xiaoyan meninju, dan pintu perunggu yang menghalangi pintu masuk lubang tidak meledak terbuka seperti tahu, tetapi itu normal, dan pintu batu pelindung Kaisar Pertempuran Bintang 7 tidak biasa. Sosoknya melintas, dan dia membiarkan jejak samar sinar matahari mengalir ke tubuhnya, dan kemudian, dengan kegembiraan yang luar biasa di hatinya, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya ke langit dan melolong seperti gelombang suara, mengirimkan beberapa batu di dekatnya. Ada celah kecil di semua tempat. Dia menoleh dan melihat kelompok cahaya Qian Su Sueying, sepertinya dia masih menelannya, dan kemudian berbalik untuk melihat Xiao Yi. Baik, Tuan, ada apa dengan Xiao Yi? Xiaoyan menoleh untuk melihat Xiao Yi yang mengantuk dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan kaget. Hah? Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yi seolah sedang memikirkan sesuatu. Xiaoyan juga mengerutkan kening. Xiao Yi tidak hanya sangat membantu dalam pertempurannya sendiri, tetapi juga seorang teman dekat yang tidak dapat dipisahkan. Apa kelebihan energi yang ditelan oleh Xiao Yi, dan ini terjadi? Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yi, Xiaoyan juga. Apakah ini promosi legendaris? Raja Naga Emas memandang Xiao Yi sebentar dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Promosi. Xiaoyan juga bertanya dengan bingung. Saya sebutkan sebelumnya bahwa peri api adalah keajaiban surga dan bumi. Mereka telah mengandung energi yang sangat kuat sejak mereka lahir, dan peri api dibagi menjadi 5 tahap, masa bayi, pertumbuhan, dan kedewasaan. Waktu puncak. Dikatakan bahwa setiap promosi peri api membutuhkan energi yang sangat besar sebagai punggungnya, dan setelah setiap promosi, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Promosi terakhir ke peringkat kedua dan bahkan rumor akan menyebabkan bencana, yang secara tak terduga benar. Namun, promosi peri api agak istimewa. Setelah menelan kekuatan yang begitu kuat, pasti ada proses menyerap perlahan dan perlahan berubah. Raja Naga Emas juga melihat peningkatan energi di tubuh Xiao Yi dan berkata. Xiaoyan juga terkejut, dia tahu bahwa bahkan jika binatang itu dipromosikan, umumnya binatang yang kuat akan mampu mengatasi kesengsaraan dan menerobos dunia saat ini untuk mencapai alam yang lebih kuat. Belum pernah mendengar situasi seperti Xiao Yi. Metamorfosis tidur. Meski terkejut, Xiaoyan tidak terlalu banyak bertanya, dan ingin berjalan mendekat dan menjemput Xiao Yi. Peri api biasa dapat mengucapkan kata-kata manusia dan memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia bahkan di masa kanak-kanak mereka, tapi bagaimana menurutku tentang peri api ini? Sepertinya ada yang tidak beres. Sepertinya, sudah kehabisan kebijaksanaan. Raja Naga Emas juga menemukan sesuatu. Segera setelah backhand membentuk segel, seberkas cahaya memori muncul di depan mata Xiaoyan. Xiaoyan juga melihat kelompok cahaya di depannya, dan sepertinya telah kembali ke ruang api iblis tempat Xiao Yi ditundukkan. Jinglian Yaosheng, bagaimana saya ingin tumbuh, itu urusan saya sendiri, Anda terlalu banyak mengendalikan. Cahaya di sekitar teratai iblis mekar sedikit, dan deru api iblis Jinglian juga datang darinya. Aku hanya tidak ingin kamu berakhir dengan penghancuran diri. Aku membuatmu terlihat seperti ini, lalu biarkan aku mengakhiri semuanya pada akhirnya. Hantu itu menatap teratai iblis, dan sidik jarinya berubah, hanya untuk melihat dua sisi yang menyelimuti dunia formasi, tiba-tiba menyapu ke atas dan ke bawah, tirai api besar keluar dari pusat formasi, dan kemudian membentuk penjara gila api 4 sisi secepat kilat, menghalangi lotus iblis masuk. Kebijaksanaan dan ingatan yang saya berikan kepada Anda, setelah saya datang untuk mengambilnya, Anda akan sekali lagi memiliki kemurnian ketika saya baru saja menemukan Anda. Ketika tenggat waktuku semakin dekat, aku berpikir untuk menghapus ingatanmu, tetapi aku tidak bisa melakukannya, jadi aku menyegelmu. Memikirkanmu dapat menyelesaikan kekerasan dan pembunuhan di hatiku, tetapi sekarang tampaknya segel ribuan tahun telah membuatku sulit untuk melakukannya. Kebencianmu lebih kuat, karena itulah masalahnya. Jinglian Yaosheng memandang Jinglian Yaohuo yang berjuang dengan panik, menghela nafas, dan sidik jarinya berubah, hanya untuk melihat bahwa formasi besar yang menutupi puluhan ribuan kaki dalam radius sebenarnya mulai menyebar dari luar. Itu mulai runtuh dari dalam, tetapi ketika pinggiran luar formasi besar runtuh, pilar api yang menghalangi api iblis Jinglian menjadi semakin kokoh. Bum bum bum. Formasi kuno Tian-Tian, kupas. Telapak ilusi dari Jinglian Demon Sage melambai dengan ringan, dan di dalam tirai api, ada garis api yang padat dalam ledakan dahsyat.
Garis-garis api ini membentuk jaring api, terpatri dalam di kedalaman lotus iblis, dan kemudian jaring api perlahan ditarik ke atas, dan jejak kabut berwarna darah perlahan dipaksa menjauh dari tubuh teratai iblis. Bang bang bang. Pada saat ini, kelompok cahaya hancur, dan Raja Naga Emas juga tahu sesuatu. Keajaiban dunia, seperti peri api, murni dengan kemurnian tuannya, dan gelap. Karena tubuh utama dari aura kekerasan pendahulu peri api telah dirampas, mari kita mulai mengolahnya lagi. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan keajaiban dunia ini tersesat. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Xiao Yan mendengarnya dan tahu bahwa kekuatan peri api itu kuat, tetapi jika mereka salah jalan, mereka akan lepas kendali. Segera, dia mengangguk dan berjalan menuju Xiao Yi. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Xiao Yi yang energinya semakin kuat di tubuhnya. Awalnya, Anda memiliki nasi di tubuh Anda yang dapat menampung roh api, tetapi sekarang perlu dipromosikan, dan Anda perlu menemukan tempat yang tenang dengan kekuatan api. Promosi peri api akan membuka kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan promosi ini juga merupakan proses yang lambat untuk itu, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Raja Naga Emas memandang peri api, penampilan mengantuk. Tempat paling tenang. Xiao Yan juga terkejut. Dia baru saja tiba di benua Dodi, dan dia tidak akrab satu sama lain. Di mana dia bisa menemukan tempat yang tenang bagi Xiao Yi untuk perlahan-lahan maju dan menerobos, dan bahkan jika dia menemukannya. Xiao Yan juga tidak khawatir tentang Xiao Yi. Hehe, jika itu masalahnya, tubuhmu memiliki kekuatan api yang kuat, itu tempat terbaik. Raja Naga Emas dengan jelas melihat kekhawatiran Xiao Yan. Tapi nasimu tidak cukup untuk menampung peri api saat ini. Kamu perlu membuka ruang lain di tubuhmu agar peri api bisa tidur dan berubah. Gunakan semangat juang dan kekuatan jiwamu untuk memadatkan nasi. Kata-kata Raja Naga Emas juga perlahan muncul di benak Xiao Yan, membaca www.wukansu.com. Bang bang bang. Serangkaian suara teredam rendah terdengar, dan dengan upaya dendam putih susu Xiao Yan dan kekuatan jiwa tak terlihat yang besar, dia akhirnya berhasil membuka ruang untuk roh api. Kamu dapat yakin untuk maju. Xiao Yan memegang Xiao Yi di kedua tangan, seperti saudara terdekat. Xiao Yi juga mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata yang terakhir, tatapannya yang murni seperti bayi tiba-tiba melompat, dan tanpa ragu-ragu, itu berubah menjadi bola cahaya dan bergerak ke arah tubuh Xiao Yan. Dan pergilah. Xiao Yan juga merasa bahwa di ruang internal yang baru saja dia buka, Xiao Yi ada di dalamnya dan mulai perlahan berubah. Tunggu saja perlahan. Raja Naga Emas berkata setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan rangkaian hal ini. Xiao Yan merasakan tubuhnya. Hal yang dia khawatirkan karena Xiao Yi dipromosikan dan tidak bisa menggunakan kekuatan api aneh tidak terjadi. Bagaimanapun juga, Xiao Yi adalah peri api setelah peleburan api aneh, dan api aneh adalah sumber api aneh yang dimakan Xiao Yan, keduanya tidak bertentangan, jadi tidak muncul. Bum bum bum. Setelah masalah itu harus ditangani, sosok yang terbungkus api biru tidak jauh dari Xiao Yan juga diam-diam hancur, mengungkapkan lotus hijau. Di platform lotus hijau, Su Sueying berdiri perlahan di antara mereka. Xiao Yan merasakan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah itu tertelan? Su Sueying juga membuka mulutnya sedikit, dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Xiao Yan begitu cepat. Ya, Xiao Yan juga menjawab. Su Sueying juga berkata dengan sedikit kerutan di matanya. Berikutnya adalah harta terbesar dari kehancuran ini. Darah pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Bintang 7 Dou. Tepat setelah kata-kata Su Sueying jatuh, Xiao Yan juga menatap Su Sueying dan kerangka di atas tahta dengan mata menyipit. Bum bum bum. Su Sueying mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan api cian menyerang kerangka tahta. Bahkan jika kekuatan api suci biru yang menakutkan membakar seluruh kerangka tahta, kerangka itu tidak akan bergerak. Hanya batu sandungan, hancurkan. Ketika Su Sueying melihat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di tangan yang memegang cincin batu giok, dan kemudian sebuah botol batu giok halus muncul di tangannya. Di dalam botol giok, setetes cairan yang tidak dikenal berdetak perlahan, dan kemudian dalam minuman ringan Su Sueying, botol giok itu tiba-tiba pecah, dan cairan di dalamnya terbang menuju kerangka tahta. Wanita ini sangat pintar, tetapi sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Namun,
Tepat ketika kata-kata Raja Naga Emas jatuh, suara yang sedikit main-main tiba-tiba terdengar di aula batu kosong ini, yang mengejutkan Xiao Yan dan Su Sueying, dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat sarkofagus di atas singgasana kerikil, lampu merah kecil melayang, dan akhirnya berubah menjadi sosok ilusi, tersenyum menatap Xiao Yan dan keduanya. Seluruh tubuh cahaya dan bayangan adalah ilusi, jelas tidak nyata, dan cahaya dan bayangan ini terlihat seperti setengah baya, sangat muda, dengan wajah halus dan temperamen elegan. Apakah itu muncul? Melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, Su Sueying sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa tidak menggemakan jejak keanehan di tubuhnya sekarang, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Hehe, kamu wanita yang galak. Kamu menghancurkan tulang kekasihku dan sarkofagus menjadi berkeping-keping, dan kamu memiliki pendapat tentang aku. Pria anggun yang baru saja muncul menoleh dan melirik peti mati di bawah tahta dan tidak bisa, membantu tetapi tersenyum dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan dan Su Sueying berubah, apakah ini penguasa makam? Hehe, jangan gugup, memang benar aku sudah mati, ini hanya sisa jiwa yang tersisa, dan itu masih tersegel di dalam kerangka. Jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu untuk beresonansi, aku tidak bisa muncul. Pria elegan itu tersenyum. Tidak tahu malu, kamu masih dianggap senior, dan kamu benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Su Sueying mengertakkan gigi peraknya, dan ada kemarahan di luapan hatinya yang jernih. Jelas ada jejak permusuhan terhadap materi yin dan yang barusan. Soal pria dan wanita sejalan dengan teori yin dan yang langit dan bumi, jadi mengapa tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa selama keduanya saling mencintai dan saling melengkapi kultivasi, bukankah lebih baik? Kata pria anggun itu. Penuh omong kosong, kata Su Sueying. Namun, bagi saya tampaknya kekuatan yin dan yang di tubuh Anda tampaknya sedikit tidak seimbang, yang merupakan pemborosan keberuntungan yang saya berikan kepada Anda. Pria anggun itu tersenyum perlahan. Dengan kekuatan pria yang anggun itu, wajar jika melihat sesuatu yang salah pada tubuh kedua orang itu pada pandangan pertama. Kamu nak, melihat kekuatan api dan jiwa, kamu seharusnya menjadi seorang alkemis dengan peringkat tinggi, kan? Tidak heran kamu bisa menyelesaikan situasi kematianku. Awalnya, hati yin dan yang adalah untuk kecantikan orang dewasa. Kamu sangat baik. Pria yang elegan itu juga menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Bahkan jika dia ditatap oleh jejak jiwa yang tersisa, Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar, puncak Kaisar Bintang 7 Do memang layak. Ketika Su Sueying mendengar bahwa pria anggun di depannya menatap Xiao Yan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan lagi, seorang alkemis yang bisa disebut apoteker tingkat tinggi oleh puncak Bintang 7 Kaisar Do pasti sangat kuat. Namun, karena itu adalah warisanku, itu adalah takdir. Awalnya, aula ini hanya kedok untuk menyimpan hati yin dan yang. Karena hati yin dan yang telah diambil, maka tempat ini tidak ada gunanya. Ikutlah denganku, kalian berdua. Pergi ke ruang utama yang sebenarnya. Pria anggun itu melambaikan tangannya, dan sebuah lorong muncul di ruang di depannya. Senyum aneh muncul di wajah pria anggun itu, dan matanya menyapu Xiao Yan dan Su Sueying. Wajah Xiao Yan penuh dengan keanehan, orang ini, apakah ada yang salah dengan otaknya? Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar kata-katanya, mata Su Sueying sedikit dingin, dan ada nada dingin dalam suaranya yang tajam. Kamu menghancurkan tulang kekasihku, dan aku akan menghancurkanmu juga, tetapi karena kamu bisa mendapatkan hati yin dan yang, itu dianggap sebagai takdir. Aku bisa melihat beberapa petunjuk darimu. Aku pikir kamu juga membutuhkan darah, kan? Jadi saya menjadi kecantikan orang dewasa. Ikutlah denganku jika kamu menginginkan darah, kata pria anggun itu. Su Sueying mendengus dingin, jelas tidak ada kecelakaan, tidak dapat dihindari bahwa rahasianya akan dilihat oleh pemilik reruntuhan. Kemudian Xiao Yan dan Su Sueying juga saling berpandangan dan segera mengikuti. Tepat setelah menerobos lorong, apa yang tercermin di depan keduanya adalah gua hitam. Di dalam gua, ada jalan gelap dan sempit yang menuju kemana-mana. Pria anggun itu perlahan melihat mereka berdua dari depan. Melihat sekeliling, lubang hitam itu benar-benar gelap, dan hanya ada satu jalan di depan mereka. Ayo pergi. Pria anggun itu juga memimpin. Ketika Xiao Yan dan Su Sueying mendengarnya, mereka berpikir sejenak dan mengikuti. Karena mereka telah sampai pada langkah terakhir, mereka tidak dapat mundur lagi. Berjalan di gua yang sunyi dan gelap,
Rasa dingin yang samar melekat di seluruh tubuh. Di lorong yang sunyi, hanya ada sedikit langkah kaki dari mereka berdua. Lingkungan yang gelap membuat Su Sueying saling berpelukan tanpa sadar. Dia menatap Xiao Yan yang berjalan perlahan di depannya. Membaca www, Kansu. King Lian di kaki Kom juga menarik cincinnya, sedikit ragu-ragu, lalu dengan cepat berjalan beberapa langkah dan mengikuti di belakangnya. Dalam situasi buruk yang tidak diketahui ini, hanya pria muda di depannya yang bisa membuatnya lebih sedikit rasa keamanan. Setelah berjalan dalam suasana yang begitu sunyi selama lebih dari 10 menit, tepat ketika Su Sueying tidak tahan dengan kegelapan yang begitu sunyi sehingga bisa membuat orang marah, anak laki-laki berkaki berat di depan tiba-tiba berhenti. Disinilah intisari darahnya. Ucap lelaki anggun itu pelan, dengan perasaan pulang dari seorang mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri. Bum bum bum. Pria anggun itu menuju Simen dengan segala dendamnya. Simen bergetar, dan kemudian membuka dengan keras. Tepat setelah gerbang batu dibuka, aroma bunga yang membubung ke langit menyebar, dan kemudian Xiao Yan seolah-olah telah melihat makanan paling enak. Wan Lingxi, Huo Huiguo, beberapa bahan obat berharga yang jarang terlihat oleh dunia luar muncul di depan Xiao Yan. Untuk apoteker tingkat tinggi, tidak ada yang lebih menarik daripada bahan obat yang berharga, karena bahkan seorang apoteker tingkat tinggi apoteker pemurnian, tanpa bahan obat, sulit bagi wanita pintar memasak tanpa nasi. Su Sueying juga menyapu tanaman obat di tanah dengan matanya yang indah, dan kemudian mengangkat lehernya yang seperti batu giok untuk memperlihatkan tulang selangka yang menggoda, kehilangan suaranya. Darah Kaisar, dapat dianggap bahwa aku telah menemukanmu. Xiao Yan juga menoleh untuk melihat ke dalam gerbang batu di bawah kehilangan suara Su Sueying, dan perlahan mengepung beberapa tetes darah merah di telapak kerangka di udara, karena dia juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sana. Yang bisa saya bawa hanya di sini, saya harap kalian berdua beruntung. Setelah pria anggun itu mengatakan ini, dia benar-benar berubah menjadi kelompok cahaya kecil seperti pecahan kaca dan menghilang di dunia ini. Saat sosok pria anggun perlahan menghilang di bagian langit dan bumi ini, melalui ruang batu, paksaan agung juga datang dari kerangka putih giok. Ini seharusnya benar, kan? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, pemilik reruntuhan sebelumnya telah menciptakan beberapa yang disebut kombinasi yin dan yang dari hal-hal yang menipu, serta banyak formasi untuk mengaburkan mata. Xiao Yan juga takut ini apalagi yang terjadi, dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Jika Anda melihat sekeliling, Anda dapat melihat segala sesuatu di ruangan batu ini. Masuk dari gerbang batu, bahan obat tumbuh di mana-mana, dan sebuah jalan terbuka di tengah yang mengarah ke kedalaman gerbang batu. Jauh di dalam ruangan batu, di tangga yang agak tinggi, tubuh kerangka putih giok perlahan muncul. Di tangga yang sedikit menjulang, sebuah singgasana muncul di mata mereka berdua. Kerangka di atas singgasana itu persis sama dengan yang ada di luar. Xiao Yan juga mengecilkan matanya erat-erat. Bahkan kekuatan kaisar yang telah lama hilang ini selama hidupnya sangat menakutkan. Jika itu adalah Kaisar Dou Bintang 7 yang dibangkitkan, Xiao Yan dan Su Sueying mungkin akan mati. Situasinya, tapi untungnya ini hanyalah kerangka yang telah hilang selama bertahun-tahun. Tapi Xiao Yan tidak berani menganggap enteng, dan segera melihat sekeliling dengan waspada, dan kemudian melihat kerangka yang duduk bersila dengan mata berapi-api. Dari persepsi Xiao Yan dan Su Sueying, mereka tahu bahwa ini adalah bagian terdalam dari reruntuhan kursi kaisar. 7 Star Dodi, level ini, bahkan bagi mereka, memiliki godaan yang tak tertahankan, tetapi mereka juga tahu bahwa di bawah godaan yang tak tertahankan, krisis juga ada. Pembangkit tenaga Kaisar Bintang 7 Dou mungkin dapat berdiri sendiri di benua roh misterius ini, tetapi mereka masih jauh dari puncak yang sebenarnya. Tetapi nilai yang terkandung dalam tulang dan bahkan esensi darah dari Kaisar Bintang 7 Dou tidak dapat diukur dengan uang. Dan di atas itu, Dou Di dan Dou Xian, ini hampir merupakan proses perubahan kualitatif. Kesenjangan di antara keduanya, hampir tidak ada yang bisa menutupi. Apakah ini sisa-sisa orang kuat sekuat Bintang 7 Dou Di? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, karena hanya dari persepsi nafas dan kekuatan jiwa, kekuatan dan ketangguhan yang terkandung dalam kerangka ini lebih kuat dari Xiao Yan. Apa yang Yan temui sebelumnya beberapa kali lebih kuat. Itu dia. Su Sueying melihat beberapa tetes cairan berwarna merah darah pada kerangka itu dari kejauhan, dan mau tak mau ada jejak panas membara di matanya yang indah.
Darah Kaisar. Untuk itulah dia di sini. Bahkan jika Anda ingin mendapatkannya dengan segala cara, jika tidak, Anda. Xiaoyan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin dan mulai berjalan ke ruang batu. Melihat sekeliling dengan hati-hati. Di ruang batu yang luas, banyak bahan obat tumbuh dari pintu batu, tetapi anehnya, tidak ada jejak pertumbuhan tanaman di sekitar kerangka yang terletak di bagian terdalam dari ruang batu. Melihat semakin banyak ramuan obat, dan melihat-lihat kerangka di dekat bagian dalam ruang batu, perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan, dan kemudian dia melihat sesuatu seperti diinjak di bawah kakinya. Dia meraih Su Sueying di sebelahnya dan berlari ke tempat dia masuk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, cepat kembali. Tingkah Xiaoyan yang aneh membuat Su Sueying bingung, tapi dia juga memiliki sikap lebih memilih untuk mempercayai kata-kata Xiaoyan atau tidak, jadi meskipun dia sangat ragu dengan tujuan tindakannya, atau segera menunjukkan tubuhnya dan buru-buru mengikutinya. Ketika sosok Xiaoyan mundur dengan tajam, Su Sueying segera merasakan ada sesuatu yang salah, dan mengaktifkan semangat Juang Qian di sekujur tubuhnya, mengambil batu dengan tangannya, dan terbang menuju sekeliling kerangka itu. Batu itu baru saja menyentuh ruang di sebelah kerangka Kaisar, dan berhenti bergerak maju seolah-olah menabrak dinding tebal. Kemudian Xiaoyan melihat bahwa kerangka Kaisar yang semula layu tiba-tiba menggeliat sedikit, dan kemudian ruang di sekitar kerangka itu runtuh dan berubah menjadi paku ruang yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dia menusuk batu itu dengan keras. Bum bum bum. Kekuatan mengerikan langsung berkumpul menuju batu-batu di udara, dan kekuatan dahsyat membuat batu-batu itu lenyap. Su Sueying juga memperhatikan keanehan kerangka saat ini, dan kemudian Meimu menatap kerangka Kaisar, karena dia terkejut melihat tetesan cairan merah darah yang melayang di telapak kerangka, dengan lembut menetes ke kerangka. Di kerangka duduk bersila. Esensi darah itu, sepertinya menyatu di atas tulang. Su Sueying juga membuka mulutnya sedikit. Melihat darah yang jatuh di tulang putih giok, perasaan gelisah yang luar biasa diam-diam muncul dari hati mereka berdua. Mata Xiaoyan tertuju pada setetes darah yang jatuh pada kerangka itu. Pada saat ini, darah itu tergelincir, tetapi diam-diam merembes ke dalam seperti air yang menyentuh kapas. Ketika semua darah telah menembus ke dalam kerangka, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa beberapa kehidupan telah muncul dari kerangka yang awalnya kering di depannya, yang telah hilang selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sialan, kembali. Su Sueying juga bereaksi dengan cepat, dan ketika dia merasakan vitalitas, raungan cepat datang dari mulutnya. Pada saat yang sama, kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya ditembak kembali seperti kilat. Tepat ketika mereka akan mundur, kerangka putih giok yang duduk bersila di kursi batu sedikit bergetar, dan kemudian, saat setelah darah merah darah bergabung ke tubuh putih giok, di antara tengkorak gelap di lubang, dua warna merah darah samar muncul berkedip-kedip. Hancur. Tepat ketika keduanya keluar dari ruang batu, tiba-tiba ada suara tulang berputar di ruang batu yang semula sunyi. Di bawah suara ini, Xiaoyan dan Su Sue juga saling memandang, dan kemudian menatap Yuyu. Kerangka putih itu, pada kerangka itu, embusan kabut darah menembus kedalaman seluruh ruangan batu. Aura berdarah menyebar dari kedalaman ruang batu pada saat ini, dan seluruh ruang batu dipenuhi dengan lebih banyak keseriusan. Hancur. Suara tulang yang menyentuh tanah dari jauh ke dekat, suaranya tidak keras, tetapi seperti menginjak hati keduanya, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan berpisah. Xiaoyan tampak serius, menoleh ke Su Sueying dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah, situasi ini benar-benar di luar kendali, kebangkitan tulang kaisar terlalu menakutkan. Su Sueying juga mengangguk. Dia datang ke sini untuk mengumpulkan informasi yang cukup, tetapi dia jelas tidak berharap bahwa penguasa reruntuhan akan dibangkitkan. Jika ada yang salah kali ini, saya khawatir mereka berdua harus dimakamkan di sini. Di ruang batu, kabut darah perlahan berfluktuasi di bawah tatapan mereka berdua. Segera, kerangka yang seluruh tubuhnya diwarnai merah darah oleh kekuatan esensi dan darah berjalan perlahan melalui kabut darah dan muncul di tempat kedua. Orang-orang melihat ke bawah. Kalahkan aku, hidup, yang kalah, mati. Kerangka berwarna darah berhenti beberapa meter di depan keduanya dan perlahan mengangkat kepalanya. Di mata kosong, cahaya darah berkedip, dan suara acuh tak acuh kuno dan serak terdengar lembut di ruang batu. Sosok yang berjalan keluar dari kedalaman ruang batu itu secara mengesankan terdiri dari bagian-bagian tulang putih giok.
Tubuh kurus kerangka berdiri di ruang batu. Tubuh putih giok asli, setelah menyerap esensi darah, menjadi lebih putih, dan seluruh tubuh memancarkan kabut darah tebal, yang telah berubah menjadi warna merah tua, yang terlihat seperti perasaan berdarah yang sangat kuat. Di rongga mata kerangka, dua lampu merah redup sedikit berkedip. Kemudian mereka berdua melihat bahwa darah yang baru saja bergabung ke dalam kerangka itu tampak kembali mengembun di dada kerangka kaisar, di mana ada beberapa tetes darah merah yang berdenyut, dan darah merah itu memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Itu harus sama dengan mesin, ditenagai oleh darah sebagai intinya, sehingga kerangka dapat dibangkitkan untuk waktu yang singkat, sehingga melindungi darah kaisar. Tetapi selama kerangka dapat dikendalikan atau darah dapat ditangkap, maka kerangka itu tidak akan menyerang dirimu sendiri. Su Sueying juga sedikit menggerakkan matanya yang indah, jadi dia menemukan sesuatu yang sama. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan hal-hal baik. Xiao Yan memarahi, seolah-olah dia tahu dari persepsi bahwa kerangka ini sekarang jauh lebih kuat daripada Kaisar Dou Bintang 4, apalagi dikalahkan. Ketika suara serak dan kuno dari kerangka perlahan-lahan jatuh, ekspresi keduanya yang berdiri di luar ruang batu juga sedikit berubah. Tampaknya hari ini, jika Anda tidak mengalahkan kerangka kaisar ini, Anda tidak akan dapat pergi dengan mulus, apalagi mengambilnya, untuk darah kaisar. Selain itu, Xiao Yan mendengar dari tuannya, Raja Naga Emas, bahwa esensi darah dari pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan puncak Kaisar Dou Bintang 7 sangat berguna, dan kerangka putih giok ini juga digunakan untuk tujuan lain, tetapi Raja Naga Emas hanya menyebutkannya secara singkat. Tidak ada teks lagi. Tapi jangan panik, ada jejak-jejak jiwa yang ditinggalkan oleh orang kuat di kerangka ini. Bahkan jika itu diaktifkan oleh kekuatan esensi darah, itu bukan pria kuat Kaisar Dou Bintang 7 yang sebenarnya. Itu adalah bukan tidak mungkin, tetapi premisnya adalah kita harus bergabung. Jika tidak, jika dikalahkan oleh masing-masing dari mereka, sangat mungkin seluruh pasukan akan musnah, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Mendengar apa yang dia katakan, Su Sueying juga sangat setuju. Jika tidak ada kekuatan seperti itu di reruntuhan, maka dia tidak akan takut pada kerangka ini. Tetapi sekarang, di mana peri apimu? Panggil itu dan aku bisa memecahkan kerangka ini dalam 3 menit. Su Sueying menginjak teratai hijau, dan api suci biru mengelilinginya. Dia jelas sedang melakukan sesuatu. Itu baru saja tertidur lelap. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Sial, ini merepotkan sekarang, beri aku 5 menit. Su Sue juga mengecilkan matanya, lalu menggigit bibirnya, dan api cian muncul. Su Sueying melihat bahwa warna merah darah di permukaan kerangka kaisar semakin gelap, dan esensi darah merah darah di dalamnya terus-menerus memancarkan kekuatan agung, dan itu juga bergerak cepat di tubuhnya, bagian tergenang. Xiao Yan juga melihat tempat yang sama dengan Su Sueying. Lakukan, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika tidak, ketika darah menyebar semakin banyak, kekuatan kerangka ini juga akan meningkat. Xiao Yan berteriak keras. Begitu suara itu jatuh, Su Sueying sudah mengerti bahwa waktu tidak bisa membiarkan mereka menunda lebih lama lagi. King Liantai perlahan memanggil, dan kekuatan api suci Qian langsung menutupi seluruh tubuhnya. Begitu api suci keluar, aura berdarah yang memenuhi udara juga banyak dihilangkan, dan kekuatan api suci benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan juga tidak bisa terlalu peduli, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi bayangan kabur, menyapu ke arah kerangka berwarna giok di ruang batu seperti kilat, dan ki pertempuran putih susu yang luas, seperti gunung berapi, melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan semacam ini membuat bahan obat yang berharga di aula menjadi layu dalam sekejap. Melihat bahwa Xiao Yan membuat gerakan yang begitu kuat, Su Sueying juga sangat terkejut dengan kepekaan Xiao Yan. Mencicit, cahaya merah di mata kerangka berwarna giok melompat, melihat bayangan hitam yang disapu dengan arogansi yang besar, gigi atas dan bawahnya menggerogoti sedikit, dan kemudian dia mengambil langkah. Telapak kerangka merah gelap meraih langsung Xiao Yan. Bang bang bang. Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Tepat saat telapak tangannya terangkat, ruang di depannya terkoyak olehnya, lengannya menembus ke ruang yang hancur, dan ketika muncul kembali, itu sudah di depan Xiao Yan. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna giok ini juga membuat hati Xiao Yan tenggelam, telapak tangannya mengepal, semua ki pertempuran di tubuhnya mengembun di lengan kanannya saat ini, dan kemudian tiba-tiba meledak. Bang bang bang, sebuah tinju menghantam telapak kerangka, tetapi kerangka yang tampaknya rapuh lebih kuat dari baja halus saat ini.
Bahkan pukulan kekuatan penuh Xiaoyan hanya mengguncang kerangka itu mundur selangkah, dan dirinya sendiri, dia terkejut dan mundur selusin langkah berturut-turut, tampak sedikit malu. Namun, Xiaoyan ini bukan orang yang berhati lembut, jadi setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak dan menembak lagi, terjerat dengan tulang kaisar lagi, dan pertempuran sengit pecah. Percikan api keluar, tinju dan kaki Xiaoyan menghantam tulang kaisar, dan setiap kali dia memukul dengan keras, darah di tulang menjadi lebih ringan, dan cahaya merah di rongga mata kerangka, itu juga secara bertahap menurun. Xiaoyan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan kerangka berwarna giok ini sangat kuat, tubuh Xiaoyan saat ini tidak dapat membawanya, tetapi kerangkanya masih agak lambat, dan Xiaoyan dapat menggunakan kekuatan jiwanya dengan sangat baik, tindakan serangannya untuk menghindari, untuk melakukan serangan balik. Melihat serangan itu memiliki efek yang baik, hati Xiaoyan juga terguncang, dan dia mempercepat serangannya lagi. Pada saat yang sama, api biru di sekitar tubuh Su Sueying juga berkedip-kedip dengan hebat. Cahaya perak melintas di kaki Xiaoyan, dan menyapu langsung ke kerangka kaisar. Pada saat yang sama, darah di tulang rusuk juga terguncang. Darah di tulang rusuk terguncang, dan kemudian kembali menjadi putih giok, seperti tulang rusuk biasa. Begitu serangan itu berhasil, Xiaoyan hanya ingin mundur, tetapi matanya tiba-tiba terpaku pada tulang rusuk yang telah berubah menjadi warna putih giok, dan sepertinya ada kekuatan aneh yang muncul dari atasnya. Bum bum bum. Tulang rusuk yang diserang oleh Xiaoyan sebenarnya langsung bersinar dengan kekuatan yang lebih keras, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan bukan hanya itu, tapi ada sesuatu yang akan meledak di tulang rusuk itu. Kekuatan generasi. Sialan. Xiaoyan kehilangan suaranya ketika dia melihat tulang rusuk putih giok kerangka itu. Su Sueying tidak bisa tidak terkejut ketika dia menyaksikan pertempuran di lapangan. Sisa-sisa kaisar memang sangat kuat. Bahkan di bawah serangan kuat seperti Xiaoyan, mereka masih dikalahkan. Ini hanya jejak jiwa, jika itu adalah kaisar yang lengkap, seberapa menakutkan itu. Xiaoyan juga merasa agak sulit, tentu saja kekuatan tempur kerangka ini membuatnya sedikit ngeri. Kau sudah selesai. Sepertinya ada yang salah dengan kerangka kaisar ini. Xiaoyan juga bertanya. 1 menit. Su Sueying juga menggigit bibirnya sedikit, dan ada butiran kristal keringat di dahinya di atas matanya yang indah. Bum bum bum. Tulang rusuk merah darah dari kerangka itu tiba-tiba meledak dengan banyak aura coklat tua seperti gelembung lava. Aura mayat yang ganas. Raja Naga Emas juga berseru pada saat ini. Sepertinya tuan relik ini agak aneh, dan harus ada beberapa perubahan setelah kematian. Xiaoyan si hati-hati. Meskipun aura ini bukan aura jahat dari ras alien, itu juga tidak bisa diserap. Raja Naga buru-buru berkata, jalan. Aura mayat yang menakutkan dan ganas terpancar dari tulang rusuk kerangka, membentuk kelompok besar. Meskipun tuannya Jin Longqing mengingatkannya tepat waktu, Xiaoyan tidak menyangka kecepatan energi mayat yang ganas ini sangat cepat, jadi dia tidak bisa tidak menyerap sebagian darinya. Mayat Qi yang menakutkan baru saja memasuki tubuh Xiaoyan, tapi itu sangat diblokir oleh api yang berbeda. Api Qi mencoba menghentikan Qi mayat untuk terus menyerang. Ledakan pecah, hampir seketika, mata Xiaoyan memerah, dan semacam pembunuhan gila tercurah dari lubuk hatinya, mencoba menghilangkan kewarasannya. Namun, bagaimanapun juga, Xiaoyan bertekad. Bahkan dalam situasi yang menakutkan ini, dia masih bisa mempertahankan sedikit kejelasan. Dia buru-buru menjalankan Fen Jue, mengandalkan semangat juang dan kekuatan api yang berbeda yang lahir dari Fen Jue untuk melawan kejahatan yang menyerang. Mayat Qi, dia tahu bahwa jika pikirannya diserang oleh Qi mayat yang ganas saat ini, saya khawatir dia akan berubah menjadi boneka berbentuk manusia yang hanya tahu cara membunuh. Brengsek, Xiaoyan meraung marah di dalam hatinya, dengan panik menahan erosi aura mayat yang ganas itu. Dia jelas tidak mengharapkan tangan ini tertinggal di tulang rusuk kerangka, yang membuat Xiaoyan lengah. Dan ketika Xiaoyan dalam bencana besar karena bencana yang tiba-tiba dan tidak terduga ini, Su Sueying juga melihat Xiaoyan yang berhenti tiba-tiba, dan kemudian melihat bahwa yang terakhir itu merah darah dan gemetar terus-menerus, dan dia langsung terkejut. Xiaoyan, ada apa denganmu? Su Sueying juga bertanya dengan cemas. Sangat mungkin bahwa orang di depannya adalah orang yang dikatakan tuannya. Tidak peduli seberapa lemah atau lemahnya, Su Sueying pasti tidak akan membiarkannya mengalami krisis. Sungguh Qi mayat yang mengerikan. Wajah cantik Su Sueying juga berubah, dan dia berpikir,
mungkinkah ki mayat yang berasal dari tulang rusuk sebelumnya? Apakah tubuh telah terkikis oleh ki mayat yang jahat? Di dalam tubuh Xiao Yan, pertahanannya berada di bawah aura mayat yang mengerikan. Hampir mundur, aura mayat setan merah itu, mendominasi yang tak tertandingi, langsung menyerang dengan cara yang merusak, mencoba mengikis keinginannya di tubuhnya. Ki mayat ini sebenarnya sangat kuat. Xiao Yan juga dengan keras kepala menolak. Meskipun Yi Huo juga ganas, dingin, dan aura mayat yang dipancarkan oleh kekuatan kaisar, bahkan jika itu tidak sebagus Dou di bintang 7, tidak akan jauh lebih lemah dari ini, resistensi timbal balik atribut juga menjadi kurang kuat, dan ini adalah adegan situasi Xiao Yan saat ini. Pergi dengan, dan tepat ketika Xiao Yan hampir tidak tahan, minuman ringan yang menyenangkan tiba-tiba bergema di telinganya. Mendengar suara itu, Xiao Yan langsung lega. Akhirnya baik-baik saja. Xiao Yan juga mendapatkan kembali ketenangannya dengan teriakan lembut ini, dan kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa semua aura ganas di tubuhnya telah benar-benar meninggalkan tubuh dan pergi ke tempat Su Sueying berada. Teratai hijau yang diinjak Su Sueying tampaknya masih memadatkan kekuatan yang lebih kuat, dan kemudian tangan gioknya memegang botol biru, dan aura mayat yang ganas pada kerangka dan Xiao Yan segera tertarik oleh botol itu. Bum bum bum. Api cian yang mengepul menyapu keluar dari tubuh Su Sueying seperti gelombang saat ini, dan cian bertabrakan dengan aura mayat merah. Kedua belah pihak tiba-tiba terkikis dengan liar. Kecenderungan untuk ditaklukkan akhirnya mereda. Namun, sebelum Xiao Yan bisa bernapas lega, suara serius Su Sueying terdengar, "Hati-hati, aura mayat ini sangat tidak biasa, saya khawatir saya tidak bisa menahannya sekarang." Apa? Hati Xiao Yan terkejut, bahkan Su Sueying, yang memiliki api suci, kesulitan menghadapinya. Apa sih kerangka ini? Xiao Yan sedikit bingung dengan gas mayat ini. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal semacam ini, tetapi tidak peduli apa itu, situasinya tidak baik sekarang. Bum bum bum. Dan saat keduanya mundur, aura mayat ganas yang telah ditundukkan oleh botol giok Su Sueying memancar dengan panik dari tulang rusuk kerangka itu, dan kemudian terkikis ke arah mereka berdua, pada sumber aura mayat yang ganas, suara, dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam. Langsung di bawah tatapan gugup Xiao Yan, dia menyerang tubuhnya dengan aura mengerikan. Sesyah. Di dalam ruang batu, suara angin pecah terdengar. Melihat ini, Su Sueying juga menyapu, dan buru-buru mendukung Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, dan seluruh tubuhnya merah. Sialan. Su Sueying juga mendukung Xiao Yan dengan tangan batu gioknya, dan api biru dengan kekuatan dahsyat yang ditarik di panggung King Lian juga bercabang dan menuju tubuh Xiao Yan, mencoba melarutkan ki mayat di tubuhnya. Saat pikiran seperti itu terlintas di benaknya, wajah pucat Xiao Yan tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. "Hati-hati." Bum bum bum. Sepotong latihan kuda yang diringkas oleh energi mayat yang ganas, membaca www.wukansu.com seperti sentuhan kilat merah, tiba-tiba tersapu dari kerangka di depan, dan meledak ke Su Sueying secepat kilat. Melihat serangan sengit itu, Xiao Yan mengangkat penguasa kuno api abadi, dan melihat api putih susu yang mengepul terkondensasi menjadi gelombang air yang tersapu dari penguasa kuno api abadi di tangannya, membentuk tembok pertahanan di depan mereka berdua. Bang! Kuda merah-merah menghantam gelombang air, dan tiba-tiba kejutan spiritual yang kuat meletus. Gelombang air itu langsung tersebar, berubah menjadi kabut air, dan melayang di udara. Kemudian serangan yang berasal dari kerangka itu juga sangat melemah setelah melewati dinding pertahanan gelombang air dan api yang berbeda, tetapi masih menyerang Xiao Yan dan keduanya dengan kekuatan luar biasa yang bergejolak. Xiao Yan juga buru-buru memindahkan Su Sueying ketika dia melihat bahwa dinding pertahanan gelombang air tidak dapat bertahan, karena dia juga tahu bahwa jika dia tersentuh oleh serangan ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Terlebih lagi, Su Sueying tidak dapat diganggu dengan menggunakan kekuatan api suci sekarang, jadi dia harus memeluknya dan buru-buru mundur. Bum bum bum. Sebuah lubang besar yang dalam muncul di depan mereka berdua, dan kemudian Xiao Yan melihat kerangka putih giok dengan hati-hati, dan teratai hijau di bawah kaki giok Su Sueying tampaknya mengembunkan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Xiao Yan dan yang lainnya juga terlihat sangat malu saat ini. Mereka melihat kerangka di depan mereka dengan ekspresi jelek. Di sana, sosok seperti dewa pembunuh menatap mereka dengan acuh tak acuh. Su Sueying menggigit bibir merahnya erat-erat dan menganggukkan kepalanya dengan mata basah. Pada saat krisis barusan,
Xiaoyan memeluk dirinya sendiri, dengan cepat mundur, dan kemudian jatuh di luar ruang batu. Baru kemudian dia menghindari serangan itu. Xiaoyan dengan gugup melihat kerangka di ruang batu di atas tulang rusuk yang telah dia serang. Karena energi mayat yang mengerikan mengalir ke tubuh Xiaoyan, dia berjuang keras pada awalnya, dan kemudian terdiam. Dia menyusut ke sudut tubuh Xiaoyan dan menjadi tenang, dan kekuatan api aneh Xiaoyan juga menghilangkannya. Tidak, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan juga melihat bahwa kerangka itu untuk sementara mandek, dan energi mayat juga kembali ke tubuhnya dan buru-buru bertanya. Ki mayat di tubuhmu telah ditekan sementara olehku, dan itu tidak akan terulang dalam waktu singkat, tetapi juga merupakan momok untuk tetap seperti ini. Ayo selesaikan saat kamu keluar. Sekarang mari selesaikan masalah di depanmu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan kekuatan api suci wanita ini. Saya harap pemahamannya tentang api suci tidak terlalu dangkal. Raja Naga Emas juga memandang King Liantai yang memancarkan nyala api yang menakutkan dengan serius. Bum bum bum. Aura mayat pembunuh yang mengerikan menyembur keluar dari tulang rusuk kerangka itu, dan kemudian menyerang Xiaoyan dan Su Sueying dengan hebat. Brengsek. Xiaoyan juga memarahi. Dia baru saja menderita kerugian besar dari aura mayat ganas ini. Tanpa diduga, itu masih mengalir terus-menerus. Sepertinya lubang tanpa dasar. Kemudian dia menoleh untuk melihat Su Sueying. Teratai hijau tempat kaki giok itu melangkah memancarkan napas yang sangat panas dan dingin, dan kemudian beberapa tanda samar muncul. Aku hanya memiliki kekuatan satu pukulan sekarang. Jika kita gagal, kita semua akan. Su Sueying juga menyelesaikan sesuatu yang luar biasa, dan napasnya langsung layu. Aku adalah penyerang utama, kamu optimis tentang waktunya. Sekarang, Xiaoyan dan Su Sueying adalah belalang di tali yang sama. Api ketakutan putih susu langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan, dan kemudian dia perlahan melepaskan penguasa berat hitam dari belakang. Penguasa berat baru saja disingkirkan, dan aura Xiaoyan juga meningkat, mencapai puncak bintang 3 Dodi. Menghadapi aura mayat pembunuh yang dilepaskan oleh kerangka yang perlahan berdiri diam, Xiaoyan juga mendengus dingin, dan kemudian energi pertempuran di sekujur tubuhnya bercampur dengan kekuatan api perlahan mengalir ke dalam Eternal Fire Eternal Ancient Ruler. Penggaris berat hitam asli langsung berubah menjadi warna-warni dan berwarna-warni karena injeksi kekuatan api yang besar. Melihatnya, pada penggaris warna-warni, 23 warna saling melengkapi, seperti satu. Cepat, aku tidak bisa menahannya lama-lama. Xiaoyan juga berkata kepada Su Sueying di sampingnya, lalu menatap aura mayat yang mengancam dengan mata cerah. Penggaris renang 3 langkah. Melangkah. Melihat aura mayat yang ganas akan mencapai tempat Xiaoyan dan Su Sueying berada, Xiaoyan melangkah keluar dengan kaki kirinya dengan paksa, dan kemudian menggunakan kekuatan penuhnya dengan kedua tangan, dan tiba-tiba meraung dari mulutnya. Kekuatan api yang mengerikan juga dituangkan ke dalam penguasa kuno abadi Yihuo ketika Xiaoyan berteriak. Penguasa kuno abadi Yihuo menyerap sejumlah besar kekuatan api. Dengan gelombang aura mayat, ledakan energi dengan nyala api yang mengerikan menyerangnya. Bum bum bum. Serangan yang diluncurkan oleh Yihuo Hengguchi membawa 100 sinar zang, dan menebas ke arah aura mayat garang yang tak terlihat. Bang bang bang. Api dan ki mayat bergabung bersama dengan kejam. Ketika keduanya pertama kali bersentuhan, kekuatan nyala api sangat kuat sehingga ki mayat juga banyak hilang. Tetapi ki mayat juga meledak menjadi atmosfer yang mengerikan, secara paksa. Penindasan pelatihan api. Xiaoyan juga melihat api yang dikalahkan di udara, tetapi tidak mengherankan bahwa kekuatan tulang kaisar benar-benar tidak mudah untuk dipusingkan. Tapi dia juga tahu bahwa jika ki mayat yang ganas menyerang saat ini, ki mayat yang tenang yang baru saja dituangkan ke dalam tubuhnya juga akan meletus, dan nasib saat itu dapat dibayangkan, jadi Xiaoyan juga menggertakkan giginya. Tahap kedua, mengikuti teriakan keras Xiaoyan. Penguasa kuno abadi api yang berbeda di tangannya juga meledak dengan 23 warna cemerlang dan berwarna-warni, dan nyala api yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya juga menyerang aura mayat yang ganas di udara. Bum bum bum. Nyala api yang menakutkan bercampur dengan aura mengesankan yang sama barusan dan aura mayat yang ganas bertabrakan bersama. Kali ini, bahkan jika itu adalah tahap pertama dari keterampilan pertempuran peringkat abadi, 1 atau 2 langkah dari penguasa renang 3 langkah tidak dapat membantu energi mayat yang ganas ini. Ada percikan api di seluruh langit dan setelah pertempuran, dan ada sedikit getaran di ruang di sekitar Anda.
Tahta beku. Su Sueying mendengus pelan, dan kemudian semua nyala api keluar dari seluruh tubuhnya. Xiao Yan, yang matanya sangat tajam, juga menemukan bahwa ketika Su Sueying melakukan gerakan ini, seluruh tubuhnya menjadi layu, ekstrim. Bagus. Ternyata itu adalah kekuatan sumber api suci. Raja Naga Emas juga tertawa pada saat ini. Yang disebut kekuatan sumber api suci adalah metode serangan atau pertahanan yang dimiliki oleh api suci itu sendiri. Hal semacam ini hanya dapat digunakan setelah mendapatkan api suci, setelah menguasai api suci dan terus menjelajah. Saya tidak bisa memikirkannya, gadis kecil ini. Raja Naga Emas tidak menyembunyikan keterkejutannya sama sekali. Xiao Yan juga mendengar bahwa orang kuat seperti tuannya, Raja Naga Emas, sangat memujinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki api yang kuat di matanya, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah kekuatan sumber api suci? Kekuatan api cian terpancar dari kaki giok Su Sueying di bawah teratai hijau, membentuk rune segitiga misterius. Katakan itu terlambat, itu cepat. Tepat ketika serangan Xiao Yan akan seperti balon kempis, Wukansu www.wukansu.com dengan cepat dikalahkan. Api cian dicampur dengan rune segitiga misterius, dan ada kekuatan di rune, yang diarahkan ke mayat ganas di udara, dan rune segitiga misterius langsung menyapu kerangka. Bang bang bang. Energi mayat agresif asli menemukan sesuatu yang salah ketika bertemu dengan api cian. Kekuatan api cian saat ini dan kekuatan api tadi jelas tidak pada tingkat yang sama, seperti nyala api kecil yang bertemu dengan sumber air besar, gas mayat melarikan diri dengan liar dalam sekejap. Api suci adalah api suci, bagaimana bisa ditoleransi bahwa aura mayat ganas ini lolos dan menyebabkan masalah lain? Api cian meledak seketika di bawah minuman ringan Su Sueying, dan kemudian di bawah mata terkejut Xiao Yan, aura mayat asli yang ganas itu mendominasi udara di udara benar-benar membeku oleh api biru. Di sisi lain, karena tulang rusuk diserang oleh Xiao Yan dan kehilangan warnanya, mereka sembuh dalam sekejap dan memancarkan aura mayat pembunuh yang besar, mereka setengah tidak bergerak karena mati rasa. Api cian disertai dengan rune segitiga misterius perlahan mengelilingi kerangka, dan kemudian ingin membekukannya dalam sekejap. Kekuatan api yang menghanguskan mengandung energi yang menakutkan, meskipun kerangka berjuang keras, mereka tidak bisa menahan kekuatan api suci ini. Di tempat di mana es dingin langsung menutupi kerangka itu juga redup pada saat ini. Su Sueying juga memiliki butiran keringat di matanya yang indah, dan kemudian mengangkat matanya yang lemah untuk melihat kerangka itu. Saya melihat beberapa tetes darah merah darah perlahan berenang di dada kerangka yang membeku. Meskipun Xiao Yan tahu dari tuannya Jin Longwang bahwa Su Sueying baru saja menggunakan kekuatan sumber api suci, dia benar-benar terkejut. Seperti yang kita semua tahu, api yang berbeda adalah kekuatan yang lahir di dunia ini, bahkan 3 api pertama di daftar api yang berbeda di benua Douqi tidak memiliki kekuatan sumber yang menakutkan. Kekuatan sumber yang menakutkan dari api suci biru ini, beku tahta itu benar-benar kuat dan keterlaluan. Bahkan di bagian terdalam dari reruntuhan, ada larangan menakutkan di kamar batu kaisar yang menekan kekuatan Kaisar Dou bintang 4, dan api biru luar biasa, dan kemudian mayat dan kerangka yang ganas di udara secara instan, beku di bawah suhu yang sangat panas. Tertutup. Bahkan kerangka seorang pria sekuat seorang kaisar bisa dibekukan. Xiao Yan tidak bisa menahan kulit kepalanya kesemutan saat dia melihat penampilan ini. Bahkan jika aura mayat ganas yang berasal dari tulang kaisar tidak mencapai kekuatan kaisar pertempuran bintang 7, itu tidak akan terlalu rendah. Xiao Yan berharap bahwa api suci itu pasti tidak sederhana, tetapi dia tidak melakukannya, berharap bahwa asal api suci ini adalah kekuatan bahkan dapat membekukan aura mayat yang ganas. Anda harus tahu bahwa ki mayat yang ganas pada awalnya tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi karena ada terlalu banyak ki mayat, itu mengakar di udara untuk membentuk kelompok cahaya energi yang memancar, dan kelompok cahaya energi sebanding dengan Dou bintang 5. Pembangkit tenaga kaisar, api suci bahkan dapat membekukan energi mayat ini, kekuatan api suci memang layak. Aku hanya tidak tahu apakah ada perbedaan antara api anehku dan api suci. Apa hal yang sama? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, dia cukup mengkhawatirkan dirinya sendiri. Api aneh dia percaya diri, tetapi tidak mungkin untuk berbicara langsung dengan Su Sueying tentang pertanyaan semacam ini, jika tidak dia akan diperlakukan seperti orang bodoh. Ketika api biru yang menakutkan menyerang, Xiao Yan juga merasa bahwa ruang di sekitarnya dipenuhi dengan panas yang menyengat.
Aura mayat yang awalnya ganas langsung membeku di udara, dan balok es seperti es yang panjang muncul dari udara tipis di udara, dan kemudian kerangka itu juga membeku dengan erat. Di bawah suhu tinggi yang menakutkan, saya merasakan hawa dingin, yang masuk jauh ke dalam tulang saya. Bahkan energi dendam di sekujur tubuhnya diringkas menjadi kabut es. Untungnya, operasi tepat waktu Xiaoyan begitu penuh dengan energi dendam sehingga dia tidak akan diserang oleh api biru di kabut es. Seperti inilah seharusnya api suci yang sebenarnya. Tetapi jika gadis kecil ini menang, area beku akan menjadi lebih kuat. Sementara Xiaoyan tercengang, suara Raja Naga Emas tiba-tiba berdering di atas ring. Saya mendengar dari tuannya bahwa ada hal-hal yang belum terpecahkan tentang tuannya di sini, dan ada juga api suci. Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, Xiaoyan juga menantikan api suci. Saat kekuatan api suci meletus di tubuh Su Sueying untuk meredakan krisis, perasaan lemah segera muncul dari tubuh, dan wajah merah cerah awalnya juga sedikit pucat. Konsumsi kekuatan penekannya cukup besar, dan King Lian di bawah kakinya meledak dengan sinar cahaya terang pada saat ini, seolah memulihkan semangat juang di tubuh Su Sueying. Merasakan perubahan di tubuhnya, Su Sueying akhirnya memiliki beberapa ekspresi bergerak dalam maunya yang jernih. Berhasil, Su Sueying berkata lemah kepada Xiaoyan. Karena dia juga tahu bahwa meskipun sumber kekuatan pembekuan api sucinya kuat, dia tidak akan berhasil tanpa tipuan Xiaoyan. Sekarang kekuatannya telah ditekan terlalu banyak sejak dia memasuki reruntuhan. Kekuatan puncak Samsung Doudi tidak cukup untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari sumber api suci. Sekarang ini hanya dapat dianggap sebagai kekuatan palsu, api suci, tapi ini juga memberi banyak beban pada tubuhmu. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan juga menatap Su Sueying dengan wajah pucat dan bertanya, dan mau tidak mau peduli, lalu cincin di tangannya menyala, dan beberapa pil obat tingkat tinggi terbang ke arah Su Sueying, udara. Su Sueying tidak munafik. Setelah minum pil obat, dia membuka mulutnya dan langsung menelannya. Tepat setelah menelan pil obat, aliran energi yang sangat lembut terurai dari pil obat dan menyebar ke seluruh tubuh untuk menyehatkan tubuh yang sedikit lemah. Dari matanya, dia bisa melihat sekilas bahwa pil obat ini tidak tingkat rendah, dan itu juga di bagian terdalam dari reruntuhan, pasti ada beberapa misteri yang tidak diketahui, dan memulihkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Oh, ada harta karun yang bisa menyerang dan bertahan. Tampaknya latar belakang gadis kecil ini tidak lemah. Melihat King Lian perlahan memancarkan kekuatan yang sangat murni yang memberi nutrisi pada Su Sueying, bercokol di Xiaoyan Raja Naga Emas di atas ring itu juga sedikit terkejut, dan segera tersenyum, jari-jarinya sedikit mengayun ke udara, dan seberkas cahaya cemerlang langsung membungkus Xiaoyan. Berdengung, sinar cahaya membungkus Xiaoyan, dan Xiaoyan hanya merasa bahwa kekuatan yang kuat sedang memperbaiki semangat juang yang kelelahan di tubuhnya. Meskipun krisis langsung untuk sementara diangkat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Kaisar akan memiliki trik, juga hati-hati untuk segera membuat kapal wanian. Api biru dari teratai biru yang diinjak Su Sueying bergerak liar ke arah tubuhnya, dan cahaya biru muncul di tubuhnya. Dan saat Ki Pendendam pulih sedikit, semua sinar cahaya yang melilit tubuh Xiaoyan menghilang, dan dia berjalan perlahan menuju kerangka tanpa ragu-ragu. Pada akhirnya, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou Emperor Bintang 7 yang mati telah menunjukkan wajahnya, ambil barang-barangnya dan pergi dengan cepat, tempat hantu ini, lebih baik tidak tinggal lama. Pembalasan dendam Su Sueying hampir pulih, melihat tindakan Xiaoyan, dia juga mengikuti King Lian. Keduanya mengabaikan aura mayat ganas yang telah lama membeku menjadi es, dan kemudian berjalan lurus dari pintu masuk batu ke lokasi kerangka. Begitu dia mendekati tengkorak, Xiaoyan merasakan dingin yang menusuk, dan kemudian Xiaoyan langsung memanggil api aneh untuk menutupi tubuhnya untuk menahan kekuatan beku yang tersisa dari api suci. 10 langkah, 3 langkah, langkah kedua, melangkah. Pupil Xiaoyan mengecil saat dia melihat kerangka beku dari jarak dekat. Kerangka putih giok asli tampak lebih kristal perak dan antimon setelah dibekukan, dan kabut darah merah darah yang dipancarkan oleh esensi darah di sekitar kerangka itu benar-benar membeku. Hati-hati, pasti akan ada masalah. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan menyapa Su Sueying. Lagi pula, reruntuhan Kaisar tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, jadi dia harus berhati-hati. Baik, aku akan memberimu darah dan mengeluarkannya. Aku akan membuatmu tetap waspada, tapi hati-hati, kekuatan sumber api suci bukanlah masalah sepele.
Su Sueying juga berbicara perlahan, tampaknya menggunakan kekuatan itu, dari sumber api suci dan masih ada di sana. Agak habis. Xiao Yan juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Awalnya, wanita ini sangat defensif tentang dirinya sendiri, tetapi sekarang dia seperti ini. Tapi Xiao Yan juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini, dan segera melihat beberapa tetes darah di dada kerangka yang membeku. Mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Xiao Yan melihat kerangka yang membeku di dalam dan di luar, dan setetes darah di dadanya perlahan berdetak, yang tampaknya memiliki kehidupan. Kekuatan sumbernya masih berdetak dengan jelas di bawah es. Meskipun kekuatan suci api telah banyak ditekan, itu juga kekuatan nyata dari api suci, tetapi ini benar-benar menunjukkan kekuatan darah kaisar. Xiao Yan juga sangat terkejut, mengatakan bahwa setetes esensi darah ini diringkas dari esensi seumur hidup dari Kaisar Dou Bintang 7 Puncak, dan kekuatan mengerikan yang berasal dari esensi darah ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan pembangkit tenaga listrik ini setinggi langit. Namun, aneh, ketika saya pertama kali melihat kerangka ini, sepertinya ada beberapa tetes esensi darah. Mengapa hanya ada satu tetes sekarang? Xiao Yan melihat kerangka itu dengan matanya, dan baru saja akan mengulurkan tangan untuk mengambil esensi darah dari dadanya, dia merasakan jejak suhu yang sangat panas dari es batu. Melihat penampilan ini, jari-jari Xiao Yan yang telah mengulurkan tangannya langsung ditarik, dan kemudian api putih susu menutupi tangannya, dan dia bersiul di dadanya dengan kecepatan kilat. Bang bang bang. Ketika Xiao Yan baru saja menyentuh es batu kabut darah di lapisan terluar kerangka beku, dia merasakan bau seperti kematian dari kabut darah melalui kekuatan penyegelan es. Kekuatannya, saya merasakan suhu yang sangat panas dari kabut darah es batu, dan nyala api putih susu di tanganku sepertinya sedikit takut, dan kemudian aku meningkatkan kekuatan nyala api dan terus bergerak maju. Xiao Yan juga mengabaikan suhu yang mengerikan, dengan paksa menerobos lapisan terluar es batu kabut darah, dan kemudian langsung menuju setetes darah di dadanya. Bang bang bang. Ketika tangan putih susu Xiao Yan menyentuh lapisan kekuatan beku di dalam, rasa dingin datang dari hatinya, dan kemudian jari Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi es batu. Anda benar-benar mengabaikan api aneh saya. Xiao Yan juga sangat terkejut. Meskipun api suci Su Sueying berada di peringkat 23, kekuatan api di tubuhnya juga merupakan perpaduan dari dua api baru dari 13 jenis, api yang berbeda tidak sekuat yang pertama, dan tidak mungkin mereka begitu berbeda. Telapak tangan Xiao Yan yang dibungkus oleh api putih susu juga perlahan berubah menjadi balok es pada saat ini, yang aneh adalah nyala api putih susu belum padam, dan masih berdetak. Pergi dengan. Su Sueying juga menatap Xiao Yan dengan matanya yang indah, lalu meminumnya dengan ringan, dan segera teratai hijau yang diinjak oleh kaki gioknya berubah menjadi bola cahaya yang mengenai Xiao Yan secara langsung. Maaf, aku lupa memberitahumu bahwa kekuatan beku api suciku akan diserang oleh semua orang kecuali aku. Su Sueying juga berkata dengan lembut dengan sedikit permintaan maaf. Ketika kelompok cahaya di tubuh Su Sueying perlahan muncul di telapak tangan Xiao Yan, yang membeku menjadi es batu, Xiao Yan juga merasa bahwa rasa dingin di telapak tangannya menghilang seketika. Dia tidak bisa menahan kerutan, dan kemudian dia tidak peduli tentang kekuatan api suci, langsung ambil esensi darah di dada kerangka. Ledakan. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap Su Sueying dengan heran. Bagaimana mungkin? Tujuan Xiao Yan membungkus api putih susu di telapak tangannya barusan adalah untuk mengisolasi kekuatan api suci, dan kemudian mengambil esensi darah dari dada kerangka itu, tapi hal yang aneh adalah telapak tangan Xiao Yan benar-benar menembus esensi darahnya. Mata Su Sueying bergerak sedikit, tampaknya memikirkan sesuatu. Tuan, ini. Xiao Yan juga penuh ketidakpercayaan, tetapi dia tidak panik, dan buru-buru meminta bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas. Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Jika darah kaisar begitu mudah didapat, apa darah kaisar? Ini adalah darah dari puncak kaisar yang bertarung dengan bintang 7. Raja Naga Emas juga melihat satu, Xiao Yan dengan wajah bingung tidak bisa menahan tawa. Esensi darah yang dipadatkan oleh pusat kekuatan puncak kaisar bintang 7 Dou sudah memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan pil obat. Apakah Anda melihat beberapa tetes esensi darah ketika itu baru saja menyatukan bagian dari kerangka di atasnya? Petik 2.
Ya, mendengar tuannya mengatakan ini, Xiao Yan tidak bisa tidak mengingat bahwa dia sepertinya telah melihat beberapa tetes esensi darah di dada kerangka tadi, mengapa hanya ada satu tetes sekarang. Itulah trik yang dibuatnya untuk melindungi dirinya sendiri. Jangan khawatir, sepertinya ada sesuatu pada gadis kecil ini yang membutuhkan setetes esensi darah ini. Raja Naga Emas juga memperhatikan Su Sueying dengan cermat dan berkata. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap setetes esensi darah di dada kerangka itu. Darah merah darah perlahan-lahan berenang di dada kerangka yang kosong. Xiao Yan juga tidak percaya pada kejahatan dan mengambil esensi darah, tetapi telapak tangannya langsung menembus esensi darah. Saya akan mencoba. Su Sueying melangkah maju perlahan di atas kaki King Lian, dan kemudian mengangkat tangan gioknya yang ramping untuk mengambil darah di dada kerangka itu. Bum bum bum. Apa yang dibayangkan Xiao Yan untuk menembus masa lalu tidak ditemukan, tetapi pemandangan aneh muncul. Ketika esensi darah merah darah mengenai tangan giok Su Sueying, itu pertama-tama melompat dengan keras, dan kemudian menjadi tenang dan perlahan-lahan berbaring rata di tangannya. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Su Sueying melihat setetes esensi darah merah darah di telapak tangannya dan tidak bisa menahan senyum, menunjukkan senyum yang cukup untuk memikat semua makhluk resonansi yang sama. Tuan, ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, melihat sikap Su Sueying, setetes darah ini pasti akan menyebabkan konflik, apakah itu masih akan menjadi pertarungan pada akhirnya. Yanzi kecil, membaca www.ukansu.com. Saya akan memberikan setetes darah ini kepada gadis kecil ini. Menurut pendapat saya memiliki hubungan yang baik dengan gadis kecil ini sekarang, dan Anda dapat kembali dan mendapatkan kembali ketika Anda cukup kuat. Hal-hal yang menjadi milikmu sejak awal akan jauh lebih mudah bagimu dengan bantuannya. Setelah berbicara, Raja Naga Emas tetap diam, seolah-olah dia takut menyelipkan lidahnya. Xiao Yan juga mengerti bahwa tuannya, Raja Naga Emas, adalah untuk kebaikannya sendiri. Lebih baik tidak mengetahui beberapa misteri tanpa kekuatan yang cukup, jika tidak maka akan menyebabkan bencana pembunuhan. Tidak masalah, Xiao Yan juga berjuang keras, dan sekarang dia dan Su Sueying acuh tak acuh, karena jika mereka bertarung sekarang, dia belum tentu menjadi lawan Su Sueying, belum lagi Xiao Yan juga telah melihat kekuatannya, dari sumber Shengyan. Esensi darah kaisar mengandung kekuatan kehidupan senior ini. Jika dia bisa menyerapnya kali ini, kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Xiao Yan masih berpikir dalam hati. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan dia melihat setetes darah merah darah esensi yang muncul di telapak tangan Su Sueying. Begitu setetes darah ini muncul, energi dunia sekitarnya menjadi keributan hebat. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa Su Sueying adalah pemimpinnya di tengah. Ruang batu ini memiliki radius 100 kaki, dan tampaknya semua energi telah melarikan diri jauh. Seperti yang diharapkan dari darah kaisar, dia benar-benar mendominasi sedemikian rupa. Merasakan adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat energi yang begitu mendominasi, bahkan energi langit dan bumi pun tersingkir. Meskipun agak lancang, aku harus mendapatkan darah kaisar. Su Sueying juga berusaha mendapatkan kembali sikapnya yang keras, dan kemudian menatap wajah Xiao Yan yang kesakitan dan berkata, "Tapi sebagai harga, aku bisa membuat kesepakatan denganmu. Tentang perjanjian klan Xiao yang ingin kamu ketahui. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih."